Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tersambung. Oke. Oke, tunggu. Oke, sudah ada yang satu yang mengikuti. Terima kasih. Iting JJ, Novita, Anggi bergabung, Bambang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat bergabung anak-anak yang berbahagia. Hari ini kita akan memulai pembelajaran virtual, yaitu lebih ke tatap muka walaupun berjarak jauh, dan selalu ingat terhadap kontrak belajar yang kita sepakati bahwa apapun kegiatan belajar kita, kamu harus selalu mengikuti aturan-aturan tersebut. Dan kalaupun kamu belajarnya dari rumah, tapi bukan di rumah sendiri, di rumah orang, selalu minta izin dulu dan minta password wifi-nya ya, supaya pembelajaran kita lebih interaktif. Baik, hari ini kita spesial. Kenapa spesial? Bukan karena pakai telur, tapi spesialnya adalah pembelajaran kita hari ini dijoinkan, digabung dengan kelas yang diajar oleh teman Bapak sama guru PAI juga, yaitu Bapak Ustadz Fori Hijratul, yang hari ini alhamdulillah sudah bergabung, bisa kalian lihat ya. Nah, hari ini pembelajaran materi kita akan digabung, artinya meskipun kelas kita beda, tapi materi yang akan kita sampaikan sama. Artinya apapun yang disampaikan oleh Bapak maupun Pak Fori itu sama-sama, intinya materinya adalah tentang bab 2. Apa itu bab 2? Yaitu kajiannya Quran Surat Al-Maidah urutan kelima ayat 48 dan hadis tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor yang terbaik. Namun sebelum kita bahas materi yang akan kita bahas, yang akan kalian pelajari sama-sama di sini, silahkan kepada Bapak Kori untuk mengucapkan salam-salam kepada anak-anak kita semua yang soleh-soleha. Silakan Pak Kori. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Tegar untuk kegiatan BDR kita di virtual live ini khusus ya, kita kolaborasi antara kelas yang dilakukan oleh Ustaz Tegar dan saya, karena ada apa yang memang sendiri. Untuk itu mohon kepada siswa dipilih dengan baik dan benar. Kemudian juga silaturahim ya. Jadi teman-teman dari kelas saya dan dari teman-teman itu nanti bisa berinteraksi di IG Live ini, boleh di komen-komen dan memberikan pertanyaan atau hal yang memang perlu untuk dijelaskan di pertemuan ini. Jadi mungkin dari saya untuk itu saya akan memberi kepada Ustaz untuk membimbing kegiatan berdaya pada pagi hari ini. Oke, syukran jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Kori. Mudah-mudahan kolaborasi kita duet kali ini bisa memunculkan semangat gairah yang luar biasa yang membuat kalian semakin memahami pembelajaran agama sebenarnya untuk apa sih. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai, langkah baiknya kalau kalian untuk mempersiapkan terlebih dahulu modul bab 2 yang sudah kita sharing di minggu kemarin. Yaitu mudah-mudahan kalian sudah memprint atau memfotokopi. Tapi kalaupun belum, kalian bisa lihat PDF-nya ya. Tapi usahakan selalu kalau ada tugas modul itu di print atau di fotokopi ya. Baik, sudah disiapkan. Silakan dibuka bab 2 yang judulnya kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor yang terbaik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari bacaan Qurannya dulu.
Nah, Bapak akan membaca Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, nanti terjemahannya akan dibahas oleh Ustaz Qori. Kalau sudah mulai, kalau sudah mulai. Kalau sudah siap kita mulai, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعهم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, anak-anak, itu adalah bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Apa saja kaidah tajwidnya? Mari kita bahas sedikit saja dari kalimat ini ya. Kita lihat ayatnya. Di awal ada wa'anza. Ada nun mati ketemu huruf zai, itu disebut dengan hukum tajwid ikhfa. Zalna'i. Nah, na'i ini lebih dibaca panjang, nama harakat, karena ada mad tabi'i atau alif sukun bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan mad wajib mutasil, maka wajib dibaca nama harakat. Na ilai kalki, jelas itu adalah alif lam qamariyah. Kitab itu taknya yang panjang disebut dengan mad asli. Bilha alif lam qamariyah, alif lam qamariyah betul. Haqqi musaddiqalli, qalli harusnya dibacanya qanli, tetapi karena ada tanwin yaitu fatatain ketemu dengan huruf lam maka disebut dengan idgham bila guna. Lima matbuhi baina yadaihi minal kita, minal alif lam qamariyah, kita matbuhi atau mad asli bisa ya. Wa muhaiminan a, ketika ada huruf nan a yaitu fathah tain ketemu dengan ain maka itu disebut dengan izhar.
maka wajib membacanya jelas. Nan'a alaih. Maka ini disebut dengan mad arid disukun. Fahkum bainahum bima mad wajib mutasil karena ketemu dengan hamzah. Anzalallah ketemu dengan Allah, kalimat Allah, zalallah maka disebut dengan tafkhim. Wala maqtabi'i tattabi' ahwa'a mad wajib mutasil ahum amma maqtabi'i ja'a mad wajib mutasil aqaminal haqq. Nah itu qalqalah kubra ya haq karena diberhenti di situ. Likullin ja ikhfa linja ikhfa ja'alna maqtabi'i minkum ming ketemu huruf kaf itu disebut dengan ikhfa. Syira'atau tawwa. Nah, ada fathatain ketemu dengan huruf wa, maka itu disebut dengan idgham bil gunnah. Wa minha maqtabi'i ja itu mad iwad. Karena tidak dibaca jan, dibacanya dua harakat ja. Walau sya'a sya'a itu disebut dengan mad wajib muttasil. Allah tafkhim la ja'alakum gunnah umma itu gunnah. Tau mad idgham bi gunnah tau wahidat tau dua kalinya tau wahidat tau karena dua-duanya ketemu dengan huruf waw itu disebut dengan idgham bi gunnah. Walakin li harusnya ya, tapi karena kili itu disebut dengan idgham bila gunnah. Liyab qalqalat sughra liyabluwakum fi matabi'i ma wajib mutasil atakum fastabiqul khairat kul alif lam qamariyah khairat sekarang di akhir mad arid disukun. Ilallah tafkhim marji'ukum jami'an fa ikhfa fayunabbi'ukum bima matabi kum ikhfa tumfi matabi itakhalifun mad arid lisukun. Jadi itu adalah hukum tajwid, cara kita membaca Al-Quran dengan kaidah yang benar. Itulah kira-kira ya. Kalau sudah paham, mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak kurang paham, kalian bisa untuk belajar lebih lanjut dengan Bapak ataupun dengan Ustadz yang lain. Hari ini kita akan bahas ayat itu. Ini ayat, ini kalimat perintah. Ini adalah keterangan yang Allah berikan kepada kita. Seperti apa sih? Tadi kita sudah baca. Nah, apa sih bacaan tersebut? Kita kurang paham karena kita orang Indonesia ya, bukan orang Arab. Maka perlu ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kalimat perintah tersebut. Nah, apa sih makna atau terjemah dari kalimat perintah tersebut? Akan dijelaskan oleh Pak Korima. Silakan Pak Korima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan ataupun memberikan penjelasan sedikit ya, berkaitan dengan Al-Maidah ayat 48. Dulu ya, jadi sebelum terjemah asbabun nuzul dari ayat. Nah, untuk asbabun nuzul di ayat ini ataupun Al-Maidah ayat ini tidak ada khusus dalam artian tidak ada kasus khusus yang dijadikan Allah ayat. Di sini hanya ada penerangan di mana ayat ini diturunkan untuk memberitahu bahwa sebelum Al-Quran turun itu ada banyak sekali ayat ataupun firman Allah yang telah diturunkan, yang telah Allah wahyukan kepada setiap nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikatakan ada 3 kitab dahulu sebelum Al-Quran diturunkan. Itu ada kitab Taurat, ya, kemudian ada Zabur dan ada ini akan merupakan mana dari 4 kitab tersebut. Jadi kita umat Muslim ini adalah memegang kitab yang paling sempurna atau yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sempurna di sini bukan berarti ada cacat ataupun ada kekurangan dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi diartikan di sini merupakan kitab Al-Quran, kitab yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh umat ya, di zaman Nabi Muhammad sampai nanti kiamat, seperti itu. Jadi alhamdulillah kita suatu keberkahan bisa mengimani ataupun bisa memeluk agama Islam yang merupakan agama yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patut bersyukur untuk itu. Dalam setiap kegiatan Allah, berdoa kepada Allah, yang mana Allah lah merupakan yang bisa menolong kita di zaman untuk di bakal di hari kiamat nanti, kurang lebihnya. Ini juga bagaimana kita menceritakan tentang kitab-kitab terdahulu. Di sini ada poin yang penting untuk mengenal kita di dunia, ya. Sesuai dengan judul di bab kita adalah kompetitor dalam kebaikan atau berlomba-lomba kebaikan. Nanti kita akan bahas ini nanti bagian tengahnya. Asbabun nuzul ini adalah asbabun nuzul merupakan penyebab ataupun sebab ayat ini diturunkan, ya, seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih untuk dari surat Al-Maidah ini. Nah, setelah kita sudah dulu ya asbabun nuzul dari ayat tersebut, mari kita langsung saja ke bagian tengahnya. Nah, kalau teman-teman sedang melakukan ataupun sedang memegang yang lebih bagus lagi, silakan dibaca per kalimatnya. Kita bisa tahu ya ataupun kosakata ayat ataupun dari ayat yang sudah teman-teman pelajari, ya, seperti itu. Baiklah. Pertama ada kalimat wa anzalna, dan kami telah turunkan, ya. Di sini kenapa kami, ya, bukan saya, karena di sini adalah yang menurunkan apa namanya firman. Nah, inilah keistimewaan jadi kami di sini merupakan bentuk dari power, ya, ataupun kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan saya, ya, bukan aku, tapi kami. Di sini kami adalah penggambaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana memiliki kekuasaan yang paling tertinggi, ya, di seluruh alam semesta ini, ya, seperti itu. Kemudian ada kalimat Alkitab, ya, wa anzalna ilaika dulu, ya. Ilaika siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kitab memiliki apa namanya mampunya sendiri. Misalkan kita Injil, keberadaan kita, dan itu Tuhan, ya, seperti itu. Bil haqqi di sini adalah dengan kebenaran. Jadi sudah disampaikan tadi, teman-teman, bil haqqi ini adalah suatu kata, ya, yang menggambarkan kebenaran yang, jadi tidak ada kita yang bisa menandingi kebenaran dari dari wahyu Allah. Kemudian di sini ada setelah al-haq, ya, yang sudah disampaikan kitab tempat musodikol, ya, yang artinya saling membenarkan. Membenarkan yang mana, Pak? Membenarkan dari kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat, ya, seperti itu. Musodikol ini di sini secara kalimat ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian muhaiminan. Di sini ada kita muhaimin itu kan salah satu dari sifat objeknya. Di sini selain Al-Quran juga sebagai pelindung dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak diceritakan
kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya. Untuk itu tidak ada lagi keraguan bagi kita umat Islam untuk memeluk agama Islam ini karena Al-Quran sendiri kita sebelumnya. Jadi tidak menyembunyikan kebenaran. Ya, seperti itu. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u amma ja'aka min haqq. Maka putuskanlah perkara mereka apa yang diturunkan Allah dan janganlah Allah mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan. Sudah Allah menceritakan tentang hati, ya, kemudian Allah pengertian Allah harus menjelaskan setelah kamu mengakui janganlah kamu meninggalkan kebenaran tersebut. Lebih kepada teman-teman menguatkan kembali keimanannya dan juga percaya ya, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang benar ya, karena memang sudah Kulli ja'alna minkum min walakin Nah, di sini Bapak akan mengatakan ya, jadi kalimat ke kalimat ini karena pada intinya ada di poin 11 ini. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dalam yang pertama. Kalau menghadapi saya, kamu hanya satu umat saja, tapi Allah menguji kamu karena dunia yang diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ini setelah kita mengimani Allah, kita tahu ya cerita-cerita dari kitab sebelumnya, tentunya Allah juga akan mempatenkan satu agama, satu percayaan. Ya, di sini disebutkan niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Di sini kaitannya dengan agama. Jadi apa namanya? Ya, ini Islam merupakan agama yang sudah Allah berikan ridho untuk kita imani, kita peluk syarat-syarat nanti bisa menyelamatkan kita di yang namanya perilaku buruk, perilaku tercela, atau bahkan perilaku agama manusia. Dan Allah juga memerintahkan untuk berlomba dan ya. Nah, karena kita sudah masuk terus teman-teman sudah sering mendengar ya kalimat perlombaan ini barang tentunya tidak ada yang aneh. Kan di sini Allah dengan jelas tidak berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman tahu juga, untuk kebaikan ini sangat banyak sekali apa namanya caranya. Cara untuk berbuat baik. Jadi teman-teman tidak usah jika hati teman-teman sudah menilai hal itu suatu kebaikan dan hati tidak akan jadi silakan teman-teman ya. Dan kebalikannya teman-teman hatinya wah ini jelek nih ya, itu otomatis teman-teman harus hal tersebut. Jangan karena ingin populer, jangan ingin ikut teman-teman yang lain. Pada akhirnya karena hal tersebut itu teman-teman banyak melakukan, jadi teman-teman ikut juga ke hal yang baik tersebut. Itu Allah di sini menjelaskan bahwa tentang hak-hak kan itu teman-teman bisa menjadi mana yang buruk ya seperti itu. Nah di sini Allah juga menutup dengan kalimat ilahum telefon yang artinya hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu. Nah, setelah teman-teman nanti tadi dulu oke lagi ya, jadi nggak apa-apa nanti teman-teman saat ini kita akan langsung saja ke materi ya.
Baik. Di penutupnya, ini kepada Allah kembali. Nah, setelah teman-teman berbuat baik, ya, setelah teman-teman berbuat banyak hal yang kemauan, hal yang terpuji, dan ingat ya, teman-teman akan kembali kepada Allah. Di sini ada semacam pengingat sebelum apa namanya kebaikan. Ya, intinya gini, teman-teman ketika berbuat baik itu jangan sampai ingin orang. Ya, karena di sini teman-teman ada peringatan, ya sok berbuat baik. Tapi ingat nanti kamu akan diberikan pahala. Jadi intinya ya, teman berbuat baik itu bila kita amalkan ya itu. Dan nanti juga akan bisa ya, akan untuk ya bagian mana saja lebaran. Apakah ini baik? Nah, nanti itu akan Allah menjelaskan nanti di akhirat kelak. Jadi teman-teman, lagi itu berbuat baik, maka silakan. Dan memang tidak keluar dari Islam seperti itu. Itu terjemahan tidak Quran. Untuk berikutnya ada itu dipersilakan kembali. Terima kasih Pak Kori. Nah, tadi sekedar terjemahan yang membuat kita paham ternyata kalimat perintah itu seperti itu. Nah, berarti ada dua kategori yang harus kamu pahami. Pertama adalah makna dari perintah tersebut isinya apa saja. Contoh kalau misalkan tadi pemahamannya hanya sekedar terjemah, maka sekarang pemahamannya adalah bagaimana menjabarkan terjemahan. Nah, isi atau yang disebut dengan kandungan ayat, ini adalah sesuatu yang harus kamu pahami. Karena nanti ketika kamu sudah paham tentang isi kandungan ini, kamu harus melakukan aplikasi. Nah, aplikasinya seperti apa? Nanti akan kita jelaskan bersama. Yang pertama adalah kalian lihat isi dan kandungan dari isi ayat tersebut. Pertama, ayat ini yang pertama adalah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi. Kalau kamu masih bingung kitab samawi itu apa? Samawi itu adalah sesuatu yang turun dari langit. Artinya kitab ini langsung diturunkan dengan Allah kepada umat manusia. Nah, kitab ini adalah kitab samawi yang terakhir yang membawa kebenaran, baik isinya dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya kitab Al-Quran yang kita pelajari saat ini merupakan kitab yang paling sempurna setelah mengalami penyempurnaan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kita ketahui adalah 3 kitab, tahu kan ya? Kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang kedua, isi dari makna kandungan ini adalah Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara, tidak akan berubah, bahkan kalau ada orang yang mau merubah pun itu tidak akan bisa, karena benar-benar terpelihara, baik isinya, baik tulisannya, baik bentuknya, itu akan terpelihara. Oleh siapa? Oleh Allah, malaikat, dan kita orang Islam yang masih senantiasa mau membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, ada perintah yang wajib untuk setiap muslim lakukan. Apa? Yaitu untuk senantiasa memutuskan perkara dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tentu kita tahu bahwa kehidupan kita harus dipenuhi dengan aturan. Karena tanpa ada aturannya akan terjadi chaos atau akan terjadinya kekacauan. Maka perlu adanya peraturan yang itu menertibkan, mendamaikan, dan menenteramkan kehidupan kita. Nah, kepada hukum siapa? Hukum Allah lah. Jadi kalau kita menggunakan hukum Allah, insya Allah dan dipastikan kita akan damai, tentram, dan bahagia. Ya, jangan pakai hukum-hukum yang lain. Ya, kecuali hukum itu berlandaskan terhadap hukum Allah. Yang keempat, setiap umat, artinya kita umat Islam. Nah, sebelumnya juga ada umat-umat yang lain yang sama ibadahnya kepada Allah, hanya beda zaman. Nah, setiap umat diberi syariat yang berbeda. Tadi ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu syariatnya berbeda. Ya, akan tetapi pada intinya sama, yaitu diperintahkan untuk taat terhadap perintah Allah dan mengamalkan isi atau perintah di dalam perintah-perintah yang Allah berikan kepada umat manusia. Nah, yang kelima, perintah Allah kepada kita manusia untuk menggunakan akal dan segala potensi menjadi umat pilihan, unggul, maju, dan berkembang.
Artinya hidup kita ini harus selalu maju, harus selalu menaik, baik dalam kategori fisik, dalam kategori prestasi, dalam kategori karya, kita harus maju. Dan kita harus benar-benar menggunakan akal potensi kita untuk berkembang. Jangan sampai akal pikiran kita malah dipakai tidur terus. Artinya malas-malasan, jangan ya. Gunakan akal pikiran kita untuk selalu memikirkan, untuk selalu mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang keenam, justru Allah itu membeda-bedakan umat itu adalah untuk menguji kepada setiap umat manusia di zamannya, apakah dia akan mengimplementasikan, apakah dia akan melakukan, apakah dia akan sebutnya implementasi itu aplikasi ya, lebih menerapkan syariat yang Allah perintahkan di dalam kitab-kitab samawi tersebut. Nah, kalau ujiannya ya manusia tersebut berpikir ini adalah bentuk ketaatan, maka pasti dia akan lakukan. Ya, karena dia berpikir bahwa yang namanya ujian itu akan menghasilkan prestasi yang baik. Bahkan yang dicari adalah hasil yang terbaik. Kalau manusia tersebut berpikir bahwa ini bukan ujian, maka dia akan melalaikan terhadap ujian-ujian tersebut, bahkan mungkin akan mendapatkan hasil yang sangat buruk. Selanjutnya, yang ketujuh, nah ini yang memang menjadi dasar fondasi dari kajian kita ini adalah perintah berkompetensi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah. Tadi kata Ustadz Qori bahwa kita harus berlomba-lomba. Hidup ini ada perlombaan. Bagaimana perlombaan diri kita menuju lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, lebih hebat, dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dalam berlomba di sini adalah proses kehidupan kita dalam berbuat kebaikan. Kita harus senantiasa berbuat kebaikan terhadap Allah, dan kita harus senantiasa berbuat kebaikan terhadap manusia. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minanas. Artinya kepada Allah kita harus berlomba lebih baik lagi, lebih baik ibadahnya, lebih baik sholatnya, lebih baik sedekahnya, lebih baik zikirnya, lebih baik merenungi ya tadabbur ciptaannya, lebih banyak membaca dan Al-Qur'annya, lebih banyak mempelajari kalimat perintahnya, lebih cepat, lebih baik. Artinya berlombalah seperti itu. Terhadap manusia bagaimana? Lebih cepat menyambungkan silaturahminya, lebih banyak dengan orang menyambungkan silaturahminya, ya, lebih banyak berkomunikasi dengan orang dengan ilmunya. Nah, itu yang dituntut oleh Allah. Dan yang terakhir dalam makna atau isi kandungannya adalah peringatan bahwa manusia semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau kembali berarti ada awal. Nah, awal kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan berakhir akhir. Awal dari Allah, maka akhirnya juga akan ke Allah. Oleh karena itu, proses ya dari kita awal ke akhir ada tengah-tengahnya proses nih. Nah, bagaimana proses kita ini melakukan banyak kegiatan yang memang itu sesuai dengan keinginan Allah. Karena pada akhirnya proses kita dari awal menuju akhir ini semua akan dipertanggungjawabkan. Artinya kalau berbuat kebaikan maka akan mendapatkan ganjaran yang baik. Tetapi kalau kamu akan melakukan keburukan maka akan mendapatkan sanksi dan azab yang buruk. Oleh karena itu pahami lebih mendalam. Nah, kalau sudah paham bagaimana caranya kita untuk mentaati dan melakukan perintah Allah ini tersebut. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Qori. Mangga. Baik. Di sini sikap perilaku yang ditunjukkan dari surat Al-Maidah ayat 8 ya. Mudah-mudahan sekarang dengar beberapa. Yang pertama, sebelum nanti ke bagian kebaikannya sudah disampaikan di Asmaul, kemudian diterjemahkan dan juga isi kandungan ya yang disebutkan. Paling pertama kali ya tentang sikap perilaku untuk mencapai ayat ini adalah mengimani kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ataupun Al-Qur'an. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam lingkungan perilaku ya, tentunya dulu teman-teman harus dulu iman. Ya di sini teman-teman sudah dipelajari ya, mengiman kepada Allah melalui pengamalan Al-Qur'an. Nah, di sini teman-teman ya untuk menunjang yang baik, untuk menunjang teman-teman ingin berperilaku kalau kebaikannya teman-teman juga harus bisa mengimani ya kebenaran dari Al-Qur'an. Banyak sekarang
yang sudah berbuat yang melakukan kebaikan, tapi pada dirinya tidak mengimani Allah. Itu salah atau tidak? Dari segi kemanusiaan, dari segi norma itu betul ya, nggak apa-apa ya. Tapi dari segi kepercayaan itu memang kurang. Dalam artian perbuatan baik itu harus dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantinya, nah ya, itu. Kemudian mengimani Al-Quran dan melihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Nah, teman-teman juga kita adalah kitab yang memang tidak ada revisi setelah penelitian oleh sahabat di waktu dulu, yang sehingga sampai saat ini kita bisa Al-Quran dengan tip 1 sampai teman bisa mengikuti perjalanan dari dalam Al-Quran ya, dan ini tidak akan ada revisi ya, seperti itu. Dan berikutnya untuk bagian terakhir ya, jadi sebelum teman-teman bisa teman-teman bisa bagian belum ya, mengimani terlebih dahulu dan Al-Quran yang telah bukan keberadaan salah yang nantinya teman-teman bisa tenang ya, berbaik ya, dan sudah tadi teman-teman sudah mengimani berlaku baik, dan ingat ya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap perbuatan baik kita dengan disatukan setiap ilmu sedekah Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian ketika ibadah tentunya ya doa bukan karena ingin dipuji orang lain ya, tapi memang karena lillahi ta'ala, maafkan kita kepada Allah ya, seperti itu. Untuk sikap dan perilakunya kurang lebih 3 menit teman-teman dulu kepada Allah. Silakan Allah akan tenang dalam setiap kegiatan dan setiap ingin berbuat baik kita akan berikan. Ingat Allah ya, karena tidak akan berbohong, tidak akan berperilaku ya. Kita yang dipakai untuk berbuat baik ya, raga kita yang berbuat baik itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala ya, seperti itu. Terima kasih. Berikutnya beberapa hal yang oleh Ustaz Tegar. Oke, Pak Ustadz Qori, kayaknya ini banyak yang komen katanya suara Bapak kekeresekan. Padahal di saya tidak. Mungkin karena efek ini sebenarnya ya, karena efek headsetnya udah kadaluarsa kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepenguatan dari ayat tersebut, yaitu tingkah contoh perilaku Nabi yang diinvestasikan di dalam hadis. Nah, kita akan bahas hadisnya. Jadi ayat yang tadi kita pelajari ini dikuatkan oleh hadis yang benar-benar bahwa ternyata kita tuh harus benar-benar hidup tuh berlomba lah dalam berbuat kebaikan, lebih cepat, lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih edan lagi dalam berbuat kebaikan baik terhadap Allah maupun manusia. Nah, inilah hadisnya, akan kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fit'atan ka qati'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran bay'un dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal. Artinya segeralah berbuat kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Ya, segera berbuat kebaikan sebelum datangnya fitnah. Fitnah ini seperti apa? Nah, seperti malam gelap gulita.
Kalau berbicara gelap gulita, kita sandingkan dengan siang. Siang itu seperti cepat berlalu. Ya, tiba-tiba datang malam. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi segeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Karena nanti beramalnya kita pasti tiba-tiba akan tidak bisa beramal. Seperti apa? Nah, ini jawabannya. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin. Nah, kalau berbicara laki-laki, berarti ada perempuan. Jadi intinya adalah bukan laki-laki saja, tapi perempuan juga. Jadi laki-laki dan perempuan. Pagi-pagi dalam keadaan mukmin, beriman. Lalu di sore harinya ia kafir. Loh, kan sudah beriman, tiba-tiba sorenya kafir. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Di sore hari, seorang laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan iman. Lalu di pagi harinya menjadi kafir. Loh, kenapa sih bisa begitu? Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Kalau kita garis bawahi, menjual agamanya dengan kenikmatan dunia, dia berleha-leha, tidak bersegera melakukan kebaikan, tetapi dia malas-malasan dengan kenikmatannya dunia. Contoh, kalau tadi ya harus segera bersolat, malah kalian main game dan malah melalaikan sholat, itu salah. Atau ketika kamu dalam keadaan rezeki berlebih, padahal cepat-cepat sedekahkan, ya cepat-cepat sedekahkan, malah kalian menggunakan untuk nongkrong kongko dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya itu yang artinya dari hadis tersebut. Nah, isi kandungannya seperti apa? Begini, yang pertama, hadis ini menerangkan bahwa perintah untuk segera berbuat kebaikan, amal soleh segera, ya sebelum hilangnya kesempatan. Nah, kita ketahui, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Tuh, gunakan kesehatan kita untuk melakukan amal soleh sebelum gering. Kemah gering tidak bisa nanaon, pada akhirnya aniprek di kasur. Rek sedekah hese, rek sholat hese, rek senyum hese. Wah, ege baut ke gering mah, nyeri huntu, senyum-senyum acan tuh. Luar biasa ya. Jadi sehat kita gunakan sebelum datangnya sakit. Muda sebelum tua. Mumpung kita masih jag-jag waringkas, muda tenaga kuat, segera lakukan amal soleh. Dan kemah geus tua merengkot, encok benangnya, aduh senang nyeri gitu. Karasa secara karasa. Maka gunakan kesempatan muda kita sebelum tua. Terus selanjutnya apa Pak Kuri, saya lupa nih. Lapang sebelum sempit ya. Nah, mumpung waktu kita masih banyak, nanti mah diudag-udag atau bahkan tidak ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Lapang sebelum sempit. Terus apa lagi ya? Udah tuh. Lupa lagi 5 perkara itu sih. Lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Mumpung kita masih banyak berlebihan rezeki, sok gunakan rezeki yang kita punya untuk melakukan banyak-banyak amal soleh dan kebaikan. Engke mah mun miskin masuk karena rese. Ibaratnya rek sedekah 500 perak mikir-mikir. Sebab jangan kebutuhan pribadi. Hai kalau duit 500 juta masuk sisihkan, ya untuk bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kesempatan kita adalah hidup sebelum mati. Awal akhir, awal kita hidup, akhir kita kembali kepada Allah dalam keadaan mati. Maka gunakan hidup kita untuk berbuat kebaikan seperti itu, ya. Sebelum nanti kesempatan kita, kalau sudah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah mati, udah kita diam saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita mau kembali tadi melakukan 4 perkara sebelum kita mati, ini tidak akan bisa kita lakukan. Oke, maka ingat 5 perkara supaya kita bisa melakukan banyak kebaikan dan amal soleh. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah perintah untuk berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab fitnah yang dimaksud di sini adalah berkonotasi kegelapan dan kesesatan. Jadi kenikmatan dunia yang kita lakukan daripada beramal soleh itu bagaikan fitnah yang menjadikan diri kita gelap mata, gelap pikiran, gelap hati, sehingga tersesat dan jauh dari perintah Allah. Kalau udah jauh dari perintah Allah, maka apa yang kita lakukan adalah perbuatan sia-sia, bukan amal soleh. Oleh karena itu segera beramal soleh, melakukan kebaikan, seperti kalau tidak nanti kita akan seperti orang yang ada dalam keadaan gelap gulita. Kalau poek mongkleng mau lihat apa? Kalau poek mongkleng kita bisa dengar apa? Tidak ada yang bisa dilihat. Oleh karena itu membengcang, maka segera melakukan amal soleh dan kebaikan. Dan yang terakhir, tetap tingkatkan, tambah keimanan kita. Pak, selalu ada bahasa seperti ini. Pak, keimanan kita kadang-kadang naik turun.
Nah, kalau keimanan kita naik turun, kita diberi dua pilihan, mau turun mau naik. Nah, berarti Allah mau memerintahkan kepada kita, iman kita harus selalu naik, ya, bertambah. Bahkan kenaikan keimanan kita, bertambahnya keimanan kita harus bisa menjadikan diri kita terbentengi, tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi, yang malah kenikmatan duniawi itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, segera ya lakukan amal soleh, lakukan kebaikan. Nah, kategori kebaikan dan amal soleh itu seperti apa, Pak? Saya masih bingung ketika ingin mengaplikasikan. Nah, akan kita bahas makna dari kompetisi tersebut. Nah, sedikit-sedikit akan kita bahas. Silakan Pak Kori, kalau mau mulai dari pengertiannya dulu silakan. Untuk pengertian yang sudah disampaikan dari awal, dari pertama dulu ya, kan dari bahas yang artinya saingan, ya. Jadi di sini memang harus disaingkan. Teman-teman nggak boleh ada teman-teman yang sibuk, ya. Terus kemudian teman-teman bersaing dengan nah itu nggak apa-apa. Karena teman-teman bisa kenapa tidak? Ini sama bisa lebih baik, lebih tinggi dari betul Pak Kori itu. Ya, sampaikan dari awal. Jadi ada kriteria berbuat baik di dalam rangka pendidikan agama dan budaya. Yang pertama tentunya ada yang lurus, ya. Ada niat yang ikhlas. Satu, betul Pak Kori, satu harus ikhlas ya. Boleh yang namanya paksa, misalkan karena Pak disuruh sama Pak disuruh sama Pak disuruh karena harus bisa dalam berbuat. Insya Allah di sini akan sebagai nilai perbuatan baik dalam kriteria dalam berbuat kebaikan atau amal niat terus. Yang kedua, melaksanakan perbuatan baik itu dengan sejarah dalam Islam dalam Islam ada hadis, ya. Teman-teman berbuat tidak ada hadis itu belum bisa dimasukkan oleh, ya. Jadi teman-teman mau masuk dalam kriteria terus jalan dengan hadis, ya. Tidak bisa teman-teman itu berbuat baik disuruh sama orang lain dan tidak ada hadis itu belum masuk dalam ya, seperti itu. Yang terakhir, mencari keridhaan ikhlas, tidak keluar dari hadis, kemudian ini adalah ingin ikut ya, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dipuji oleh orang tertentu, ya, siswaan misalkan, dipuji oleh guru, ya, tapi teman-teman berbuat baik itu adalah ingin didukung, ya, seperti itu. Dan di sini ada keunggulan bisa melaksanakan amal seperti yang pertama, kalau teman-teman bisa berbuat baik, maka setiap langkah kaki dalam kehidupan teman-teman akan dipenuhi dengan yang baik. Ya, dosa ragu teman-teman ingin atau dasarnya balas, ya, coba dulu. Kalau orang ini orang Allah itu bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin dibalas oleh orang lain, itu kurang tepat. Karena pada hakikatnya berbuat baik itu adalah ingin Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen terbaik, ya, misalkan pengen benar baik, ya, kuota ada terus, ya, isinya aman, rezeki ada terus, ya. Teman-teman satu aja sifat. Ke semua orang
silakan teman-teman berbuat baik. Ini ada dalam surat ayat 97. Teman-teman, Pak, kita Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman dicek di sana ayat 97 artinya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, teman-teman yang butuh dibantu, buat itu dari orang dari waktu dari aja insya Allah. Kemudian apalagi Pak dari teman-teman yang sudah berbuat itu akan muncul ya yang rasa kasih sayang ya. Nah, tentunya itu bekal untuk nanti di kehidupan depannya. Teman-teman kan tidak hidup sendiri ya, keluarga ya, guru ya, ada guru ya, ada teman-teman, ada nanti ya ketika keluar punya pasangan, akan punya anak. Nah, untuk membekali kalau ingin punya kasih sayang, silakan teman-teman dari sekarang berbuat kebaikan ya, teman-teman agar hal yang memang harus di dibantu ya, atau teman-teman yang memang membutuhkan pertolongan ya. Itu yang berikutnya ya, selain tadi komunikasi hal yang dan juga oleh ya Pak, hal apa yang surat ayat 106 yang Bapak bacakan artinya, kebaikan dapat balasan 10 kali lipat yang amalnya. Barang siapa berbuat dibalas dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak diberikan adzim. Nah, ini adilnya Allah sepertinya. Ketika kita berbuat baik, Allah akan balas 10 kali kebaikan. Tapi kalau teman-teman melakukan satu kejahatan, akan melibatkan satu kejahatan lagi. Itu adilnya Allah. Nah, kenapa tidak perlu? Ya, teman-teman misalkan sengaja nih orang 10 kali, dibalas sama orang itu nggak adil. Ya, tapi Allah ketika berbuat baik akan dibalas 10 kali kebaikan. Dan ketika teman-teman tidak dibalas 1 kali kejahatan tersebut. Jadi ini adil ya teman-teman, makanya hindari perbuatan yang baik ya teman-teman. Silakan banyak lagi apa yang bisa merupakan keuntungan dari 10 kebaikan akhir di Bapak teman-teman. Saya sudah juga harus ada imbang ibadah jangan lupa dinamisnya, karena bagaimanapun kita bersama dengan orang di sekitar tidak bisa lagi teman-teman cuek terhadap teman-teman yang lain. Ada apa? Allah memang nantinya kembali kepada Allah. Itu ada teman-teman yang lain ya, ada begitu ya. Itu selain dari Allah harus bisa memperbaiki dengan cara ya hal yang lain tapi buat baik seperti ini. Lipat dari nanti ada sebagai penutup ya teman-teman. Bapak titip ya di luar sana kali ini berkaitan dengan baik, jadi sampai berbuat baik bersama KP hanya sekarang besok bisa pun nanti insyaallah ya teman-teman. Pokoknya ada rezeki teman-teman punya rencana ya teman-teman punya kelebihan besar, silakan
itu di bidang politiknya ya. Oke, ini dari saya, nanti sisanya sama Oke, kalau tadi mungkin Pak Korim menjelaskan tentang hablum minallah dan hablum minannas, akan Bapak tambahkan dua lagi, bagaimana cara kita kepada siapa kita harus berbuat baik bermanfaat soleh. Yang pertama, kita harus berbuat baik terhadap diri kita sendiri, dan yang terakhir atau yang keempat, tadi yang ketiga ya, yang keempat, kita harus senantiasa berbuat amal soleh dan kebaikan kepada lingkungan. Jadi 4 ya, tempat sasaran di mana kalian bisa berbuat baik dan beramal soleh. Lebih cepat, lebih baik, lebih segerakan, lebih hebat, dan akan lebih banyak manfaatnya. Oke, tadi keuntungannya sudah 4, kita tambahin lagi 4. Apa saja? Yang pertama, orang yang berbuat beramal soleh akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diminta oleh dia. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang kelima. Yang keenam, akan Allah berikan jalan keluar solusi terhadap seluruh permasalahannya, dan dia akan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Yang keenam, jadi tanpa diminta Allah akan mudahkan rezekinya. Yang ketujuh, akan mendapatkan tempat yang sangat paling baik, paling hebat, paling megah di akhirat nanti. Jadi kalau di sini belum mendapatkan tempat yang baik, Allah akan sediakan nanti di sana di akhirat bagi mereka yang mau berlomba-lomba dalam berbuat amal soleh dan kebaikan. Dan yang terakhir, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap segala permasalahan kehidupannya. Kadang-kadang kalau kita punya masalah diistikharohin belum punya jawabannya. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ya, ketika dia dalam keadaan bermasalah, ya, baik nanti dalam istikharahnya, baik dalam kegiatan ibadahnya yang lain, dia pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa ini adalah jawaban dari setiap permasalahan yang dia dapatkan. Apa sih yang kita bisa di dunia ini tanpa Allah? Semua juga milik Allah. Maka ketika kita mendapatkan permasalahan, kita minta tolong kepada Allah. Karena adanya masalah berarti kita kembali kepada Allah. Itu intinya. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Kerboga masalah ya di pikiran kusorangan, di gawean kusorangan, diselesaikan dengan sendiri. Leheng mun hasilnya benar, leheng mun hasilnya terbaik, tidak. Oleh karena itu kita minta tolong pada Allah agar Allah mudahkan jalan keluar solusi tutup terhadap permasalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kira-kira itu yang bisa Bapak jelaskan dan Pak Wali jelaskan. Ada waktu sesi kita 2 menit sebagai penutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan via WA aja ya Pak Kori ya. Karena kalau di sini waktu kita sangat terbatas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan via WA saja, dan nanti insya Allah pasti akan dijelaskan oleh Bapak maupun oleh Pak Ustadz Kori. Nah, intinya adalah bagaimana kita senantiasa berbuat dan melakukan amal soleh, amal baik, dan itu semua harus benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Artinya kita melakukan kebaikan ini bukan karena ingin mencari keuntungan, tapi memang ingin mencari ridha Allah agar ketika kita nanti kembali kepada Allah kita ada dalam keridhoannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat ya Pak Kori, yang di modul PDF mah cuma ada 4 contohnya. Tapi kalau contoh yang lain kalian bisa alami experience pengalaman di kehidupan pribadi masing-masing sebenarnya. Bukan begitu Pak Korea? Ini mungkin Jumat ya, karena Jumat berkah ya. Silakan teman-teman yang laki-laki yang sudah bisa Jumat di daerahnya, teman kirim Bapak arahkan untuk apa ya teman-teman ya. Perempuan bagaimana ya bisa Jumatan? Oke. Untuk perempuannya, duhur itu teman-teman silakan teman-teman mempersiapkan hidangan ketika nanti pulang ya, itu berbuat baik caranya ya, bagus dari yang simpel ya. Jadi laki-laki besok udah sedikit waktunya kita dipersiapkan untuk kegiatan tugas seminggu ke depan segera kerjakan.
Nah, sudah dikirim via link ya, sudah disimpan di GC. Nah, segera nanti kamu upload via link form yang sudah kita sediakan. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Barangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.